men are to go to Moscow, Paris, London. The Crown Prince will command an army. Von Mackensen will fight the Romanians. They goose-step before their emperor and before the son of their emperor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akhir dengan NIM 2506545. Pada kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai Schlieffen Plan, sebuah ambisi besar yang gagal dan pengaruhnya terhadap strategi Jerman pada era Perang Dunia Kedua. Pada awal abad ke-20, Eropa berada dalam kondisi yang penuh ketegangan akibat persaingan kekuatan besar dan juga blok aliansi yang sangat kompleks. Dalam situasi ini, Kekaisaran Jerman menghadapi ancaman serius berupa adanya kemungkinan perang di dua front sekaligus, yaitu melawan Prancis di barat dan Rusia di timur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Jerman kemudian mengembangkan sebuah strategi militer yang dikenal sebagai Schlieffen Plan. Rencana ini dinamai dan disusun oleh pembuatnya itu sendiri, yaitu Alfred von Schlieffen pada awal tahun 1900-an. Inti dari strategi ini adalah upaya Kekaisaran Jerman untuk menghindari perang di dua front sekaligus dengan cara mengalahkan Prancis terlebih dahulu dalam waktu yang singkat sebelum Rusia berhasil memobilisasi pasukannya secara penuh. Secara operasional, rencana ini mengandalkan manuver besar melalui Belgia yang netral, dengan kekuatan utama ditempatkan di sayap kanan untuk bergerak cepat, menyapu ke selatan dan mengepung Paris dari arah belakang. Sementara itu, sayap kiri Jerman di perbatasan Prancis hanya bertugas sebagai pasukan bertahan. Strategi ini bertumpu pada kecepatan, disiplin mobilisasi, serta konsentrasi kekuatan pada satu titik lemah musuh. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Karl von Clausewitz bahwa kekuatan yang paling kuat harus dipusatkan pada titik terlemah musuh. Namun, setelah Schlieffen pensiun, rencana ini mengalami perubahan di bawah arahan Helmut von Moltke the Younger. Moltke mengurangi kekuatan sayap kanan yang seharusnya menjadi ujung tombak serangan dan malah justru memperkuat sayap kiri serta front timur untuk mengantisipasi ancaman serangan Rusia. Perubahan ini membuat daya pukul utama menjadi tidak sekuat rancangan awal. Selain itu, Moltke juga tidak sepenuhnya mempertahankan prinsip gerakan melingkar ekstrim yang dirancang oleh Schlieffen. Revisi ini kemudian dianggap oleh banyak sejarawan sebagai salah satu faktor yang melemahkan efektivitas rencana tersebut sejak awal pelaksanaannya. Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, Jerman mulai melaksanakan strategi Schlieffen. Pasukan Jerman kemudian bergerak memasuki Belgia dan pada awalnya memperoleh kemajuan yang cukup signifikan. Namun, pelaksanaan rencana ini pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Belgia memberikan perlawanan yang lebih kuat dari perkiraan dan pelanggaran terhadap netralitas Belgia mendorong Inggris untuk ikut terlibat dalam peperangan. Situasi ini menunjukkan bahwa rencana militer seringkali tidak berjalan sesuai dengan asumsi awal. Hal ini sejalan dengan prinsip terkenal dari Helmut von Moltke the Elder. Tidak ada rencana operasi yang dapat bertahan dengan pasti setelah kontak pertama dengan musuh. Seiring berjalannya waktu, berbagai kendala mulai muncul. Jalur logistik menjadi semakin panjang, pasukan mengalami kelelahan, dan juga koordinasi tidak berjalan secara optimal. Kelemahan mendasar dari rencana ini terletak pada sifatnya yang terlalu bergantung pada ketepatan waktu dan juga asumsi yang kaku. Akibatnya, ketika terjadi penyimpangan di lapangan, dampaknya menjadi sangat besar dan tidak terkontrol. Titik balik terjadi dalam pertempuran Marne pertama pada September 1914, ketika pasukan Prancis dan Inggris berhasil menghentikan dan memukul mundur pasukan Jerman. Kegagalan ini menandai runtuhnya Schlieffen Plan dan mengubah jalannya perang menjadi konflik berkepanjangan atau biasa yang kita kenal dengan Perang Parit. Meskipun gagal, konsep dasar dari Schlieffen Plan itu sendiri tetap berpengaruh dalam perkembangan strategi militer selanjutnya.
Gagasan tentang serangan cepat untuk melumpuhkan musuh dalam waktu yang singkat terus dikaji dan disempurnakan. Hal ini bisa kita lihat kembali pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Jerman lagi-lagi menghadapi Perancis sebagai musuh pertamanya. Dalam konteks ini, Jerman kemudian mengembangkan sebuah strategi baru yang lebih fleksibel dan juga adaptif, yang dikenal sebagai Palgelb. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, strategi ini memanfaatkan unsur kejutan dan kecepatan. Serangan utama diarahkan melalui wilayah Ardennes yang sebelumnya dianggap sulit dilalui oleh divisi lapis baja. Keberhasilan strategi ini tidak terlepas dari penerapan konsep perang modern yang menekankan mobilitas tinggi, sebagaimana dikembangkan oleh Heinz Guderian dalam konsep Blitzkrieg. Hasil dari Palgelb sangat berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan Slippenplan. Jika pada Perang Dunia I Jerman gagal mencapai kemenangan yang cepat, maka dalam Perang Dunia II mereka justru berhasil menaklukkan Prancis dalam waktu beberapa minggu. Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pemikiran strategis militer, terutama dalam hal fleksibilitas, koordinasi, dan juga adaptasi terhadap kondisi di lapangan. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan kompleksitas perang modern, sebagaimana diungkapkan oleh Karl von Clausewitz. Dalam perang, segala sesuatu tampak sederhana, tetapi hal yang paling sederhana sekalipun menjadi hal yang sulit. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun konsep strategi tampak sederhana secara teori, pelaksanaan di lapangan selalu menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit. Dengan demikian, Slippenplan dapat dipahami sebagai pondasi penting dalam sejarah strategi militer modern. Meskipun gagal dalam pelaksanaannya, rencana ini memberikan pelajaran yang berharga yang kemudian disempurnakan dalam strategi Palgelb. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah militer, keberhasilan seringkali merupakan proses panjang pembelajaran dari kegagalan di masa lalu, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika perang yang terus berkembang hingga saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.